sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberitaanmu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan dan baik. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik adik-adik. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yunus. Lihatlah orang yang ada di dalam air itu. Ia dalam keadaan yang sangat gawat. Ikan itu hampir menelan dia. Tahukah kalian siapa orang itu? Ya, itu dia Yunus. Mari kita lihat kenapa si Yunus ini bisa sampai kayak gitu adik-adik. Jadi Yunus merupakan nabi ya adik-adik. Tidak lama setelah itu Tuhan berkata kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Kejahatan orang yang tinggal di situ sangat besar, dan aku ingin supaya kau berbicara kepada mereka tentang hal itu." Tetapi setelah diminta oleh Tuhan untuk pergi ke sana, Yunus tidak ingin pergi. Kemudian dia naik kapal dan menuju ke area yang berlawanan dengan Niniwe. Tuhan tidak senang melihat Yunus yang melarikan diri. Setelah itu, Tuhan mendatangkan angin dan badai yang sangat besar. Begitu hebat sampai-sampai kapal itu hampir tenggelam. Para pelaut itu sangat ketakutan dan mereka berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Akhirnya Yunus berkata kepada mereka, "Saya beribadat kepada Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan saya melarikan diri supaya tidak melakukan apa yang Tuhan suruh untuk saya lakukan." Maka para pelaut itu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan atas dirimu supaya angin badai ini berhenti?" Kemudian Yunus menjawab, "Campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut itu akan tenang kembali," kata Yunus. Kemudian para pelaut tidak ingin berbuat demikian, tetapi karena badai itu semakin mengamuk, akhirnya pelaut-pelaut itu pun melempar Yunus keluar kapal. Setelah itu badai langsung berhenti dan laut kembali tenang. Ketika Yunus tenggelam di dalam air, ada ikan besar mendekati dan menelan Yunus, tetapi Yunus tidak mati. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam, dan Yunus merasa sangat menyesal karena dia tidak menaati perintah Tuhan dan tidak pergi ke Niniwe. Maka Yunus pun berpikir apa yang harus dia lakukan. Kemudian Yunus berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Setelah itu Yunus pergi ke Niniwe dan dia pun mengajarkan betapa pentingnya melakukan apa saja yang Tuhan katakan. Kemudian Yunus berseru kepada orang Niniwe agar mereka semua bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Dan Yunus memberitakan hal itu kepada semua orang yang berada di Niniwe. Setelah mendengarkan Yunus, orang-orang Niniwe pun percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat.
Akhirnya orang-orang Niniwe tidak lagi berbuat jahat, dan Tuhan tidak jadi untuk menghukum mereka. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami, dan agar kami bisa lebih percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, Kristus Daud dan Daud Amin.